Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamidanillah wa musolliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini ya, di dalam bahas adab seorang murid di hadapan gurunya, yang mana ini yang patut kita jaga ketika kita berada di hadapan guru kita ya, yang mana di sini kita sampai kepada hal-hal yang kemarin sempat kita bahas, tata cara duduk kita di hadapan guru kita, bagaimana sikap kita ketika berada di hadapan guru kita. Jangan sampai menoleh ke kanan ke kiri, tapi fokus kita hanya kepada guru kita. Begitu juga ya, salah satu adab yang harus kita jaga. Hal tersebut adalah sebagaimana yang kita lanjutkan di dalam pembahasan kita kali ini. Katanya beliau di sini, Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan wala yastanida bihadrati syekh ila haitin aw makhaddatin ya. Jangan sampai ketika kita berada di hadapan guru kita ini bersandar kepada tembok atau kepada tiang, atau bersandar kepada hal-hal yang bisa kita sandarkan ya. Mungkin ada bantal atau guling atau mungkin ketika di ruang tamu dan lain sebagainya, kita bisa bersandar entah ke belakang atau ke pinggir. Nah, ini semua ketika kita berada di hadapan guru kita, jangan sampai ini kita lakukan untuk melakukan bersandar tadi. Wala yu'tiya syaikha jambahu aw dhahruh. Ketika kita berada di hadapan guru kita, jangan sampai kita menjadikan guru kita ini berada di sebelah kita, atau lebih-lebih lagi ketika menjadikan guru kita berada di belakang kita. Membelakangi atau menjadikan guru kita ini di sebelah kita, ini termasuk hal yang kurang adab ya, kurang sesuai di dalam menjaga adab di hadapan guru kita. Terus bagaimana ketika misal guru kita berada di sebelah kita yang harus langsung miring menghadap kepada guru kita. Ketika guru kita ternyata kok kita tahu ada di belakang kita, maka kita yang harus berbalik badan kemudian menghadap kepada guru kita. Nah, ini bentuk adab yang harus dijaga oleh seorang murid di hadapan gurunya. Wala yahkiya ma yadhaku minhu aw ma fihi bada'atun wa su'u mukhatabatin aw su'u adabin. Jangan sampai menceritakan sesuatu yang mungkin menurut kita ini yang dilontarkan oleh guru ini bisa membuat ketawa oleh kita. Ya, jangan sampai juga menceritakan itu sesuatu mungkin yang keluar, hal yang tidak pantas ketika keluar tersebut dari guru kita. Ndak, tapi kita harus diam dan menutupi hal tersebut ya. Su'i mukhatabatin, atau mungkin ketika berbicara itu pembicaraannya kurang sesuai, atau mungkin ndak cocok, atau mungkin salah dan lain sebagainya, ini ndak boleh sampai diceritakan atau bahkan dibicarakan di hadapan guru kita. Walayat hakali ghairi ajab. Jangan sampai kita tiba-tiba ketawa, padahal tidak ada hal yang harus diketawakan di situ. Padahal pembahasan yang disampaikan oleh guru kita tidak ada yang membuat guru kita ini ketawa, atau bahkan yang hadir di situ ketawa. Wala ya'jaba duna syekh. Ya. Jangan sampai nggak ada yang kita takjubi, nggak ada yang kita herankan, kecuali itu semua hanya kepada guru. Yang nggak ada yang sesuatu yang membuat kita ini ajab ya, membuat kita ini seakan-akan merasa wah, itu hanya kepada guru kita ya. Itu semua hanya kita kembalikan kepada guru kita ya. Fa in ghalabahu yatabassamu min ghairi sautin. Kalau kita mungkin ngempet atau mungkin menahan, nggak bisa lagi untuk tidak ketawa dari dari mungkin penjelasan yang dijelaskan oleh guru kita ya, mungkin ada sesuatu yang agak lucu dan lain sebagainya yang membuat kita mungkin itu ketawa ya. Tapi adab yang harus kita jaga ini jangan sampai kita ketawa. Tapi kalau kita mungkin
nggak kuat untuk nahan, maka katanya beliau di sini yatabassamu min ghairi sautin. Ya, ketawa kita ini ketawa dengan tata cara senyum tanpa mengeluarkan suara. Lah ini yang harus kita jaga. Wala yabsuqa wala yatanahnaha ma amkanah. Jangan kita untuk membuang ludah, atau bahkan kita untuk berdehem, ya, ketika berada di hadapan guru kita, ya, berdehem seperti mungkin dan lain sebagainya. Ini ketika memungkinkan bagi kita, ketika mungkin kita tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau seandainya mungkin perlu, ketika mungkin ya tenggorokan kita merasa ada yang ganjel dan gak enak, atau mungkin sisa makanan yang ada nyangkut di tenggorokan sehingga mengharuskan kita untuk berdehem, ya maka tidak masalah. Tapi ya dengan semampunya kita ini untuk menahan suaranya untuk tidak terlalu keras, atau dengan menutup mulut, ya. Wala yalfadhu an-nukhamata min fihi, ya. Tidak boleh ketika kita misal harus untuk mengeluarkan ludah atau mengeluarkan dahak yang ada di mulut kita, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan dahak di mulut kita ini secara langsung, tanpa ditutupi atau dan lain sebagainya. Tapi gimana? Bal ya'khudha min fihi bimindilin. Ya, tapi kita keluarkan tadi dengan sapu tangan mungkin, atau dengan tisu mungkin, ya, sekiranya itu semua tidak sampai mengganggu mungkin pandangan ketika guru kita melihat kita, ya. Autorofi thawbihi mungkin, ya, atau mungkin kita dengan sembunyi-sembunyi mengeluarkan hal tersebut dengan kita masukkan di baju kita, ya, dengan tata cara apapun sekiranya itu semua tidak membuat guru kita ini risih. Wa idza atisa khafadha sautahu juhdahu, ya. Apabila kita mau bersin, ya, bersin ini kan mungkin juga sulit untuk ditahan, tapi semampunya kita ini harus merendahkan suara bersin kita tadi itu, ya, semampunya, ya, semampunya. Wasatara wajahu, ya, dengan menutup juga wajah kita ketika bersin tadi, ya, hidung kita dan mulut kita ini ditutup seperti ini ketika bersin. Binahwi min dilin, ya, misal kita tutup entah menggunakan sapu tangan atau menggunakan tisu. Wa idza tatha'aba satarofahu ba'da raddihi juhdahu, ya. Apabila kita ternyata kok tasawuf itu menguap, ya, menguap, kalau bahasa Jawanya itu ya, kelangopan, ya. Ini semua ketika kita dalam keadaan menguap ketika berada di hadapan guru kita, semampunya kita ini harus menutup mulut kita, ya, jangan sampai menguap dengan membuka mulut kita berada di hadapan guru kita. Ini termasuk min isa'atil adab, ini termasuk kurang bagus di dalam adab ketika kita berada di hadapan guru kita, ya, semampunya. Dan ini semua tidak harus kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal tersebut ketika kita berada di hadapan guru kita, ya. Intinya di sini hal-hal yang mengganggu atau mungkin hal-hal yang bisa membuat risih guru kita atau membuat guru kita ini kehilangan fokus dengan apa yang kita lakukan. Hal-hal tersebut harus kita jaga dan harus kita hindari ketika kita berada di hadapan guru kita. Apabila tidak mampu, apabila mungkin harus melakukan hal tersebut, ya, seperti bersin atau menguap dan ya hal-hal yang mungkin telah kita sampaikan tadi, ingin ketawa mungkin, ya, itu semua ada adab-adabnya, ada tata caranya dengan menahan hal-hal yang telah kita bahas tadi itu, ya. Semampunya, jangan sampai hal tersebut kemudian kita lakukan secara lepas, tanpa kita tahan, tanpa kita mengurangi suara kita ketika bersin, atau tanpa menutupnya ketika kita bersin, ya.
maka hal tersebut itu tidak dianjurkan ketika kita berada di hadapan guru kita. Mungkin ini sedikit pembahasan yang bisa kita bahas kali ini. Semoga kita dipertemukan di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.